Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ikhwah fillah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan insyaallah kajian kitab Tuhfatul Mushtaq. Namun sebelumnya minta keikhlasan dari para ikhwah sekalian. Yang beberapa hari lalu saya kabarkan ada salah seorang jamaah kita, ikhwan, dan beliau juga santri saya di Pondok Pesantren Asdikiyah Batu Ceper Tangerang. Allah yarham, beliau namanya Restu Cahya. Ada dua Restu kalau nggak salah di ikhwan tuh. Yang meninggal Akhi Restu Dwi Cahya setelah beliau sakit mendadak, meninggal beberapa hari yang lalu. Kita doakan, kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita saksikan beliau termasuk orang yang baik dan ahli khair dan pecinta ilmu. Al-Fatihah. Allah insyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terakhir kita bahas hadis yang ke-32. Berarti sekarang masuk hadis yang ke-33. Al-haditsus tsalitsu wassalasun, hadis yang ke-33. Al-afu, berbicara tentang al-af, memaafkan. Wa bihi laikal an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala minbarihi yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Beliau bersabda atau berkata di atas mimbar, apa kata Nabi? Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Irhamu, berkasih sayanglah kalian. Turhamu, maka kalian akan disayangi. Kalau pengen disayangi sama orang, maka kita harus menyayangi orang lain. Kalau nggak mau dicubit kebalikannya, maka jangan pernah nyubit. Kalau kagak mau nyusahin, kalau kagak mau disusahin, maaf, maka jangan pernah nyusahin. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Dan maafkanlah Allah, dan minta ampunlah. Di sini ighfir, kalau ada orang minta maaf sama kita, maafin. Yaghfirillahu lakum, Allah pun akan maafin kita atas permohonan maaf kita. Kan kalau kita duduk di antara dua sujud ada doanya tuh, apa? Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni saya, irhamni, kasihani saya, sayangi saya. Nah, orang yang salatnya berhasil, yang dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya salat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu ketika diaplikasikan salatnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya doa di antara dua sujud tadi, duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, Allah ampuni saya, ya Allah sayangi saya, irhamni, sayangi saya. Nah, dalam keseharian kita sama Allah minta ampun, kita sama Allah minta kasih sayang. Nah, kalau ada orang yang minta maaf sama kita, maafin nggak? Maafin. Ada orang yang butuh kasih sayang kita sayangi. Yang tua sama yang muda sayang. Yang muda dengan yang tua hormat. Ketika yang muda dengan yang tua hormat, maka dia pun akan dihormati oleh orang lain. Ketika yang tua terhadap yang muda dia menyayangi, pun dia akan disayangi oleh orang lain. Sebaliknya, kalau dia nggak hormat,
orang pun nggak akan hormat. Dalam riwayat yang lain, man la yarham la yurham. Orang yang nggak punya rasa kasih sayang, dia nggak bakal disayangi. Orang yang nggak pernah menghormatin orang lain, maka orang itu pun kagak bakalan dihormatin. Intinya kalau pengen dihormatin, ya kita juga harus hormat sama orang lain. Wailun li akma'il qaul. Celakalah bagi al-akma'ul qaul. Di sini akma'ul qaul diartikan orang yang kupingnya kayak corong. Corong itu apa? Kalau sekarang sih orang jarang ngomong pakai corong, pakai speaker apa tuh? Toa. Kalau toa kan nggak bolong. Kalau corong itu ujungnya bolong, sini bolong, ujung sebelah sana bolong, dua-duanya bolong. Jadi orang yang kupingnya kayak corong, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Celaka orang yang kayak gitu. Maksudnya dibilangin, didengerin doang, diamalin kagak. Kita kok dibilangin sama orang, dinasihatin sama orang, sepanjang nasihat itu betul laksanain. Jangan sami'na wa asaina. Kalau umat Islam sami'na wa ata'na. Ya kami dengar ya Allah, ya kami dengar ya Rasul, wa ata'na kami taat. Jangan sami'na wa asaina. Iya kami dengar ya Allah, tapi kamu maunya yang asoy-asoy. Asoy apa? Maksiat, ingkar. Jangan. Dengar mah dengar, dijalanin kagak. Al-Qur'an dibaca, diamalin kagak. Beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas di antara sebab kenapa doa kita enggak diijabah. Kata Syekh Ibrahim bin Adham adalah dia ngaku Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, boro-boro dia amalin, dibaca juga kagak, bagi dia amalin. Jadi Al-Quran bukan cuma sekedar dibaca, tapi harus diamalkan. Al-Quran jangan cuma dijadikan sebagai simbol ketika terjadinya sebuah pernikahan. Orang kan begitu, giliran nikah jangan nggak lepas dari mas kawinnya Al-Quran. Apa mas kawinnya? Buah seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Dia kata keren kali. Dulu kan katanya ngikutin sahabat ya. Ini Ustaz, sunnah Rasul zaman Nabi ada orang yang nikah mas kawinnya ngajarin Al-Quran, sunnah Rasul. Itu pas kawin yang udah paling ujung, bukan yang paling atas. Ketika ditanya sama Nabi, ente mau nikah punya apa? Kan ada perempuan yang menawarkan dirinya nikah sama Nabi. Nabi enggak berkehendak. Kata Nabi, siapa yang mau dengan ini orang perempuan? Kata sahabat, iya buat saya aja ya Rasul. Oke, saya nikahkan kamu sama dia. Kamu punya apa? Ya saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Kan yang pertama ditanya apa? Harta yang dijadikan mas kawin, yang akan diserahkan dari seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dia nikahi. Nggak punya harta, ya tapi seolah khataman min hadidin, kata Nabi. Cari walaupun sekedar cincin dari besi, yang penting ada. Kata dia, ya boro-boro. Itu juga kagak ada. Kalau zaman dulu masih ada duit logaman yang seribuan diketok-ketok jadi cincin kuning. Itu belum nyampe zaman ke situ. Kagak punya, kata dia. Ente punya apa? Kagak punya apa-apa. Ya udah kalau gitu, apa yang ente bisa? Saya bisa Al-Quran, ayat Quran, surah ini, surah ini, surah ini. Ya sudah, kamu nikahi dia dengan Al-Quran yang ada di dirimu. Maksudnya ajarin ini perempuan dengan Quran yang dia bisa. Jadikan mas kawin itu. Itu udah paling terakhir. Ini paling terakhir. Bukan yang paling atas, bukan. Ini mas kawin dia diusahakan yang mulia. Memang perempuan yang baik mas kawinnya itu yang diringankan, yang meringankan mas kawinnya. Tapi laki-laki yang mulia nggak nganggep remeh mas kawin buat calon istrinya. Jadi kalau orang akma'ul qaul, dia sami'na wa asaina, denger sih denger, dikerjain kagak. Makanya tadi Al-Quran kagak dibaca, kagak diamalin. Na'udzubillahi min dzalik. Wailul lil musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu. Wailun, celaka juga lil musirrin, kepada orang-orang yang pelukis, penggambar. Alladzina yusirruna ala ma fa'alu, dia gambar apa yang mereka perbuat, wa hum ya'lamun, padahal dia tahu. Jadi kalau ngeliat hadis ini haram menggambar.
lebih didetailin lagi sama para ulama, diantaranya sebagian mengatakan gambar di sini gambar makhluk hidup, gambar yang apabila dibentuk memungkinkan dia untuk hidup, model patung penuh dari atas sampai kaki, dari mulai pala, kuping, tangan sampai kaki, mirip-mirip makhluk hidup. Nah, ini haram. Kenapa? Nanti di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, istahyu ma fa'altum atau ma khalaqtum. Hidupin ini yang pernah ente bikin. Lah disiksa gitu doang mah enggak ngapa-ngapa Ustaz. Justru jadi siksaan. Kok siksaan? Gini, gampangnya. Ente nggak bisa ngerjain soal matematika yang paling susah. Misal yang paling susah pembagian, misal ilmu kita baru sampai per tambah pengurangan, tambah dan kurang. Nah disuruh sama orang kerjain nggak tuh per pembagian, ditongkrong di depannya, seksaan nggak? Seksaan. Nanti di akhirat orang-orang yang pelukis, yang suka bikin patung akan disiksa seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Foto bagaimana Ustaz? Foto banyak banget sekarang foto. Kalau foto termasuk nggak? Foto termasuk gambar nggak? Dikata gambar sih gambar, iya. Tapi ada yang mengatakan foto itu nggak 3 dimensi atau nggak 4 dimensi. Foto itu cuma 1 dimensi, selembar. Masa iya ada orang selembar bisa hidup? Katanya seperti itu. Atau cuma sepotong badan begitu, palanya saja. Ada nggak orang hidup palanya saja? Nggak ada. Maka sebagian ulama mengatakan itu nggak apa-apa, dimaaf. Yang apik tinggalkan, nggak boleh yang namanya gambar. Stressing hadis kita yang ke-33, kita harus memaafkan mereka yang minta maaf. Kita pun harus memberikan kasih sayang atau berkasih sayang terhadap sesama kita. Fa'fu wasfahu, maafin orang dan berlapang dada. Yang lapang dada ini yang susah. Ya, lapang dada susah. Kalau minta maaf lebih berat lagi. Lapang dada apalagi, sampai ada kata-kata saya bisa memaafkan. Kalau bahasa Batunya, lu gua maafin, tapi gua kagak bisa lupain. Gitu ya. Itu kan perempuan kalau udah disakitin begitu. Perempuan begitu tuh. Ya, bisa gue maafin, bisa dimaafin, tapi sampai kapan gue gak bakalan lupa. Biasa itu ya. Ya lebih cakepnya ya kita lupain dah, kita lupain kalau bisa, minimal kita maafkan. Al hadits ar-rabi' wa salasun, hadis yang ke-34, as-sitru, tentang menutup aib seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Man naffasa 'an mu'minin kurbatan, orang yang meringankan atau melepaskan kesusahan dari seorang mukmin, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu, maka Allah akan lepaskan, Allah akan membukakan kurbat, kesusahan dia, min kurabin yaumil qiyamah, dari kesusahan dia di hari kiamat. Orang yang di dunia suka memudahkan urusan orang lain, khususnya orang-orang mukmin, nanti di akhirat urusan dia akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassaru ala mu'sirin, orang yang mempermudah terhadap orang yang kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan dia di dunia dan akhirat. Jangan kebalikannya. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipergampang gitu? Ngapain dipermudah? Salah. Allah marah betul ketika kita mempersulit orang lain. Kita diberikan wewenang untuk mengurus satu perkara, permudah. Yang jadi ketua masjid kan diberi wewenang untuk ngurus masjid, permudah orang-orang untuk mengelola itu masjid, untuk memanfaatkan, memakmurkan itu masjid. Diberikan dia wewenang untuk memimpin sebuah organisasi, urus organisasi itu dengan baik, jangan nyusahin.
dijadiin pejabat. Jadi pejabat yang baik, jangan nyusahin orang. Nah, kenapa nyampe ke sana ya? Hadis yang pas banget. Soalnya ada di negara Wakanda itu begitu. Katanya, ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun atau wa ghashin li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah." Orang, kata Nabi, tidaklah seseorang dia diberikan wewenang, diberikan hak, diberikan sesuatu, diberikan kemampuan untuk memimpin rakyat. Allah angkat dia jadi pemimpin. Kan pada hakikatnya ketika orang jadi pemimpin apapun lah, dari yang paling besar, yang paling tinggi sampai yang paling rendah, hakikatnya Allah yang memberikan hak dia menjadi seorang pemimpin. Lalu yamutu yauma yamut, dia mati pada harinya, wa huwa ghashin, padahal dia nipu, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan kata Nabi orang itu diharamkan masuk ke dalam surga. Nauzubillahi min dzalik. Udah dipilih sama rakyat, dipilih sama bawahan jadi pimpinan, pas jadi pimpinan nyusahin, mati lagi. Waduh, matinya kena corona lagi, hina banget ya. Masuknya dibungkus, pas dibungkus masukin ke peti, petinya nyelos lagi. Kehujanan, enggak ada yang nguru. Nauzubillahi min dzalik. Yamutu yauma yamut, mati ketika dia mati, illa haramallahu alaihi jannah, melainkan Allah haramkan dia punya diri masuk ke dalam surga. Bahkan kan ada cerita, ada hadis riwayat Imam Muslim, ada seorang sahabat datang ke Siti Aisyah. Siti Aisyah nanya kabar, "Ente gimana, dari mana ente?" "Saya dari Mesir." "Gimana kondisi sahabat di sana?" Kata, "Oh, sahabat saya mantap." "Gimana maksudnya?" "Luar biasa, dia nggak pernah mencela kami." Sahabat yang dijadikan pemimpin di golongannya, dia nggak pernah mencela kami, nggak pernah nyakitin kami. Ketika di antara kami ada yang keledainya mati, diganti. Ketika ada yang budaknya mati, dulu masa zaman budaknya diganti sama pemimpin kami, sang sahabat itu. Luar biasa. Kata Siti Aisyah, saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim atau fasyaqqa alaihim fashkuk alaih." Ya Allah, bagi siapa saja orang yang di antara umatku diberikan kekuasaan untuk mengurusi perkaranya, jadikan pemimpin dalam satu umatku, fasyaqqa alaihim, lalu tu pemimpin nyusahin, fashkuk alaih, susahin lagi ya Allah. Yang doain siapa tuh? Nabi. Wa man waliya ummati syai'an farafaqa bihim farfuk alaih. Sebaliknya kata Nabi, kalau orang yang diberikan wewenang yang ngurus perkara umatku, lalu dia berbuat baik, dia berlembut-lembut terhadap umatku, dia urusin benar-benar, farafuk alaihi, ya Allah urusin dia lagi. Nabi doain, kalau ente pada diangkat jadi pimpinan, nanti pimpinan apapun, jangan pernah nyusahin. Kalau ente nyusahin, disumpahin sama Nabi, disusahin lagi. Jangan di akhirat, di dunia bisa jadi. Nauzubillahi min dzalik. Ini bukan bahas yang lagi ramai sekarang, bukan. Kita lagi bahas hadis yang ke-34. Emang ada hadisnya, bukan kata Lutfi, bukan kata Reka, bukan kata MJWJ, kata Nabi. Disampaikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sahih kagak hadisnya? Hadis riwayat Imam Muslim, itu doa. Kata ini doa dibacain pas lagi ada sambutan pemilihan ketua kelas, sambutan pemilihan ketua OSIS, sambutan pemilihan ketua pejabat begitu. Pas dia naik, bacain ini hadis. Doanya, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaih fashkuk alaih. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arabnya, terjemahin, ya Allah. Kan biasanya kalau habis pengangkatan sumpah ada doa. Doa, ya Allah, bagi siapa saja yang kau angkat jadi pimpinan, ya Allah, lalu dia nyusahin kami, susahin lagi ya Allah. Diaminin kagak tuh sama yang jadi pimpinan, dipecat. Kagak dipakai lagi. Ini preventif. Nabi Muhammad ngasih tahu doa kayak begini, preventif. Jangan sampai ketika kita jadi pimpinan kayak begitu.
Kalaupun sudah terjadi, mudah-mudahan itu jadi efek jerah buat yang lain. Karena nanti efeknya buat si pelaku dunia dan akhirat. Nauzubillahi min dzalik, kalau dia nggak taubatan nasuha. Dan ribetnya, kalau urusan kita sama Allah, dosa kita sama Allah, cukup kita istighfar taubatan nasuha, selesai. Kita istighfar mohon ampun sama Allah, urusannya haknya sama Allah, selesai. Tapi kalau yang berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan umat, ketika dia berbuat salah, ketika dia menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, nggak cukup dia beristighfar sama Allah, tapi dia harus minta halal sama orang yang dia sakitin. Satu orang dia sakitin, dia harus minta maaf sama satu orang. 1000 orang, ya 1000 orang dia minta maaf. Masya Allah. Bagaimana kalau satu negara? Bagaimana kalau satu kampung? Nauzubillah min dzalik. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi rada naik darah kita ya. Wa man satara musliman, orang yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aib dia di dunia dan akhirat. Lah Ustaz tadi ngebahas aib orang. Siapa yang bahas aib orang? Kita nggak bahas aib orang. Kita tutupi aib orang lain, saudara kita yang muslim, nanti Allah akan tutup aib kita di akhirat, bahkan di sini katakan fid dunya wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Tapi memang ada kalanya aib seseorang boleh dibuka. Pada kesempatan-kesempatan tertentu aib boleh nggak dibuka? Boleh. Hukum asalnya kagak boleh. Tapi dalam keadaan tertentu diperkenankan. Misal di pengadilan, suami istrinya ingin bercerai, kan ditanya kenapa mau cerai. Kenapa ditanya perempuan ente, kenapa pengen pisah sama suaminya? Emang ada hal apa? Terus yang nggak bisa cerita Pak Hakim, kenapa? Itu aib. Ya nggak bisa diceraiin. Susah. Ada orang ngeliat si Fulan nyolong. Kamu ngeliat nggak? Enggak. Ngapa? Saya sih tahu sebetulnya, tapi saya nggak mau kasih tahu kenapa. Aib. Dia nggak ketangkep. Ntar disangka sekongkol. Kayak yang jaksa kemarin itu ngumpetin. Padahal tahu gitu ya. Jangan iman satara musliman, ketika saatnya kita buka. Orang istifta, orang minta fatwa, dia konsultasi, bertanya kepada seseorang yang paham, konsultasi sama ustadz, dia ceritain, saya punya suami seperti ini, ke orangnya seperti ini, sifat jeleknya dikasih tahu, boleh nggak? Boleh, cuma sekedar sampai situ saja. Kan pada zaman Nabi ada juga seorang sahabat perempuan yang nanya sama Nabi, ya Rasul, suami saya tangannya begini, pelit banget, dia punya harta sebetulnya mah punya, tapi saya dan anak-anak saya nggak dikasih duit, nggak dikasih buat belanja, andai kata ngasih nggak cukup, pelitnya luar biasa dan tukang jalan lagi. Nah kata Nabi Muhammad apa? Ente silakan ambil dari kantongnya seukuran kebutuhan ente. Itu kan ceritain aib suaminya, boleh dalam rangka istifta, minta fatwa. Jangan juga kayak waktu saya pernah ceritakan, ada santri yang pintar lagi ujian. Apa kata santrinya? Lagi ujian ketahuan menyontek. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim akan ditutupi aibnya. Ustaz, kalau saya ketahuan nyontek, tolong jangan bilang-bilang orang. Bahkan sebelum ujian ini santri pinter lagi, santri ada ya dalilnya, dia mau ujian juga bilang sama ustadznya, dia bikin surat, dia WA. Kalau sekarang dia WA. Tadi kan dibilangin apa? Jangan pernah nyesain orang lain. Gitu ya. Orang yang nyesain orang lain nanti dia bakalan disusahin. Maksud tuh santri apa? Supaya soalnya jangan susah-susah. Pintar nih santri, diplomatis, minta soalnya jangan susah-susah. Dibalas WA-nya sama gurunya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban kepada orang lain, kepada manusia, kecuali yang dia mampu. Saya yakin ente mampu. Begitu. Guru dilawan. Kan guru selangkah lebih maju ya, bukan lebih pintar, bukan, dia selangkah lebih maju. Jadi kita kuliah misalnya, guru lebih pintar duluan, itu lebih tahu bacaannya, lebih tahu pembahasannya, wajar dia baca duluan gitu ya.
Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa ada untuk menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Jika ada saudara kita yang sakit kita tolong, Allah pun akan menolong kita. Saudara kita yang lapar kita kasih makan. Tidak dianggap beriman seseorang ketika dia tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan di sebelahnya tetangganya masih ada orang yang malam nangis gak bisa tidur gara-gara kelaparan. Masya Allah, jangan sampai ada orang sekitar kita yang kelaparan gitu teriak-teriakan. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh satu perjalanan yang di dalamnya digunakan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudah dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dalam keadaan pandemi kayak gini kita paksa-paksain untuk menuntut ilmu, Allah permudah jalan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baru saat baru pulang kerja, baru nyampe rumah, baru taruh jaket balik lagi kemari. Buru-buru pengen menuntut ilmu, Allah permudah. Secara zahir misalnya ya Allah permudah dengan cara apa? Kan kita belajar ilmu agama. Nah, dengan ilmu agama itulah yang akan menuntun kita masuk ke dalam surga. Nah, kalau orang nggak belajar bagaimana dia bisa ilmu agama? Dia nggak bisa ilmu agama bagaimana dia bisa ibadah? Dia nggak bisa ibadah bagaimana dia masuk ke dalam surga? Nyambungnya ke sana. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid maksudnya, yasluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dia saling tadarus, membaca bareng-bareng, mendengarkan, saling mendengarkan di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan pada mereka, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan rahmah Allah akan menaungi mereka. Orang baca Quran di masjid, di pengajian, di ta'lim, itu akan timbul ketenangan. Ya kita bisa rasakan lah ketika kita kumpul dengan kawan-kawan di satu kajian, ketenangannya itu beda. Ada ketenangan batin yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Beda. Kalau cuma sekadar kumpul-kumpul dengan kawan-kawan, hahaha, saya bisa lepas penat Ustaz, bisa. Tapi ketenangan itu berbeda ketika kita kumpul di majlis ta'lim, di kajian-kajian agama. Beda, itu nggak bisa dibohongi. Makanya saya kalau kumpul dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada acara nih, reuni, bikin acara reuni kah, bikin acara kumpul yang sifatnya akan berkelanjutan, saya selipin, saya bilang dengan kawan-kawan, ada baiknya kalau memang kita perkumpulan kita ini mayoritas muslim atau muslim semua, kita adakan pengajian supaya kumpulnya ada manfaatnya. Jangan sampai kumpulnya malah jadi dosa. Kan orang kalau kumpul ngapain akhirnya? Ngobrol. Kalau udah ngobrol, ngomongin orang, udah paling nikmat banget udah. Kalau udah ngomongin orang udah dah nggak berhenti. Akhirnya pulang habis reuni yang dibawa apa? Dosa. Masya Allah. Kan jangan sampai. Ya, kalau kita ngaji luar biasa, yang kita bawa pulang apa? Ilmu agama. Keberkahannya akan kita bawa ke rumah. Yang kita nggak tahu jadi kita tahu. Yang kita tahu bertambah tahunya. Ya kalau orang baca Quran di baitullah, di rumah-rumah Allah, di masjid, Allah akan turunkan ketenangan di sana, rahmat Allah pun akan muncul. Wa haffathumul malaikah. Nah, malaikat nih naungin. Cuma kita kagak ngelihat. Kalau di riwayat yang lain dikatakan ketika kita keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, malaikat itu rela mengepakkan sayapnya taruh di jalanan untuk diinjek sama kita para penuntut ilmu agama. Mereka di atas ada naungi kita, yang di bawah pun melepas sayapnya itu, merebahkan sayapnya untuk kita injak. Yang merasa dari rumah naik motor, dengan motor pelan-pelan ngapa? Takut ngelindes sayap malaikat katanya. Maksudnya apa? Ya hakikat bisa jadi ya seperti itu. Paling tidak ini malaikat benar-benar menaungi kita, nemenin kita. Kalau saja kita ngelihat ini malaikat ada di sekitar kita, orang banyak yang ngaji, orang banyak yang ikut kajian. Cuma kan ini ujian buat kita. Kenapa nggak kelihatan? Sebagai ujian keimanan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman terhadap hal yang gaib. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Kita yakin malaikat itu ada. Dan mereka nih saat ini bagi ikhwan, akhwat yang ikut kajian, insya Allah ada di sana.
Sekarang sistemnya online, jadi masing-masing tempat malaikat pun akan menemani insyaallah. Wa dzakarahumullahu fi man inda, Allah pun akan menyebut orang itu di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Di mana? Di langit. Disebut-sebut tuh, lihat di antara kesibukan manusia yang lain, ba'da isya malam-malam orang lagi capek-capeknya, si fulan tetap ikut kajian. Bangga Allah di hadapan malaikat-malaikatnya. Lihat tuh si fulan tuh, lihat tuh si fulana. Orang-orang pada tidur dia masih ngaji, luar biasa. Wa man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Orang yang lambat amalnya enggak bakal bisa mempercepat nasabnya. Maksudnya apa? Orang yang amaliyahnya kurang, gelar sekalipun dia keturunan orang tinggi pangkatnya, tetap dia pangkat di hadapan Allah rendah. Kalau dia ibadahnya kurang. Sekalipun dia anaknya ustad, anaknya kiai, anaknya ajengan, salat kagak. Bagus nggak? Kagak. Dia mah anaknya ustad, jangan lihat anak ustadnya, lihat ibadahnya. Kan orang gitu kadang-kadang yang dinilai orangnya, bukan amalnya. Nanti ngapa ngikutin suka ngebohong kayak begitu? Si ustad aja tukang bohong, berarti kan boleh. Jangan ikut ustadnya, itu masalah. Itu mah ustadnya sampai 2 kali. Ya, jadi ustad mah sekali aja. Haji juga sekali, kemarin kita bahas begitu kan ya. Kalau haji sekali, kalau 2 kali jelek. Haji sih gitu, jelek. Kalau haji sekali, tuh haji mah kayak gitu. Kalau ustadz sekali aja, tuh ustadz mah kayak gitu. Kalau 2 kali, ustadz sih gitu, jadi jelek. Orang sekalipun dia gelarnya tinggi, keturunan orang baik-baik misalnya, tapi kalau dia amaliyahnya nggak sama dengan gelarnya, nggak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Karena yang menyebabkan kita masuk surga bukan gelar, bukan pangkat, bukan keturunan, tapi amaliyah pribadi kita. Nggak dilihat siapa bapak kita, nggak dilihat siapa ngkong kita, kagak. Tapi bagaimana amaliyah kita. Kalau amaliyah kita baik, amaliyah yang baik-baik kita banyak, maka nanti itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Saya nggak ditanya, Lutfi, bapak kamu siapa? Oh, bapak saya pejabat. Silakan masuk surga paling atas. Kagak. Kalau sekarang bisa jadi kalau sekarang masuk ke satu tempat ada konser misalnya, wah ini pejabat duduk paling ruang VIP misalnya. Tapi kalau yang siapa lu, di emperan misalnya, nggak dikasih tempat yang bagus di akhirat, nggak dikenal bapaknya siapa. Yang menentukan dia masuk surga, yang menentukan baik atau buruk tempat dia di sisi Allah, amaliyahnya sendiri, bukan orang lain. Hatta Siti Fatimah, anak Nabi, turunan Nabi, mereka masuk surga dari siapa? Rahmat Allah dan atas amaliyahnya sendiri, bukan karena orang tuanya. Al-hadisul khamis wassalasun. Hadis yang ke-35. An Tauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidu fil amri illa al birru wa la yaruddul qadar illa du'a wa innar rajula la yahramur rizqa bidzambi yusibuhu. Dari Tauban radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, la yazidu fil amri illa al bir, tidak bertambah dalam umur melainkan kebaikan. Kalau umurnya bertambah tapi kebaikannya nggak bertambah, berarti secara nggak langsung atau secara tersirat umurnya nggak bertambah. Kayak ada orang ditanya umurnya berapa pak, umur saya baru 15 tahun, padahal usianya udah 80. Kok disebut 15 tahun, kenapa? Nah, selama 15 tahun inilah dia berbuat baik, sisanya dia berbuat jahat, maka dianggap umur yang efektif 15 tahun, karena sepanjang itu dia berbuat baik. Wala yaradul qadar illa du'a, enggak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Doa silahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Sekarang lagi rame-ramenya hal yang kita kagak suka di luaran sana. Bagaimana cara menolaknya? Barang-barang kita angkat tangan, mengetuk pintu langit, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka-mereka yang menyimpang. Semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau doa yang kayak Nabi tadi juga boleh tuh. Ya Allah, orang yang nyusahin susahin lagi ya Allah. Nabi doain begitu. Enggak apa-apa. Kalau sepanjang itu urusan masalah agama apalagi. Jadi kita doa, itu insya Allah merubah takdir. Bukannya takdir udah ditentukan sama Allah.
Kok bisa dirubah? Ada ayat yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah punya hak prerogatif untuk menetapkan apa yang telah Allah tetapkan ataupun Allah anulir. Allah punya hak. Ini handphone punya saya. Saya mau kasih orang boleh nggak? Boleh. Saya yang kasih orang? Boleh. Terserah saya, punya saya. Kita punya ayam, kita potong sekarang, potong besok, terserah kita. Kita punya rencana mau potongnya besok rencananya. Ternyata tiba-tiba nggak jadi dah, minggu depan aja. Boleh nggak? Boleh. Nah Allah pun seperti itu. Ada yang memaknakan lain, bukan Allah rubah takdirnya, tapi memang kita sebetulnya nggak tahu ujungnya. Nah dengan sebab doa itu seolah-olah berubah. Nah keberkahannya di sana yang ada. Makanya doa kita itu merupakan senjata, banyak-banyak berdoa untuk kebaikan. Wa innar rajula la yahramur rizqa bidzambi yusibuhu, sesungguhnya seseorang diharamkan rezekinya dengan sebab dosa yang dia perbuat. Kenapa ada di antara kita yang rezekinya seret banget, kayaknya kerja dari pagi sampai sore udah rajin banget, tapi kok masih kurang aja rezeki yang kita terima? Kata Nabi, apa bidzambi yusibuhu, bisa jadi dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Makanya perbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar, insya Allah rezekinya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al hadis as-sadisu wa salasun, hadis yang ke-36, at-tawadhu, tentang tawadhu. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah kagak ngurangin harta kita. Ya jangan takut buat sedekah ya. Zahirnya kita punya uang 10.000, kita sedekah 5.000, zahirnya kelihatannya kurang 5.000. Hakikatnya bertambah. Kan kata Allah di sana apa? Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, seperti satu biji, ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang dari satu muncul 7 tangkai. Dari 7 tangkai, masing-masing tangkai muncul 100 bulir, 100 biji. Jadi dari satu kelipatan menjadi 700. Harta yang kita infakkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bisa 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah bisa melipat gandakan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala bersedekah. Ya jangan takut. Jangan takut miskin dengan bersedekah. Enggak ada sejarahnya. Enggak ada sejarahnya orang sedekah itu miskin. Kalau ada cerita, oh si fulan bangkrut, miskin, susah. Ngapa? Gara-gara rajin sedekah. Kayaknya enggak. Kita belum nemuin orang yang gara-gara sedekah dia jadi miskin. Bahkan kita baca riwayat yang lain dengan sedekah, as-sadaqah tajlibu rizqa, dengan sedekah bisa menambah, menarik rezeki yang lain. As-sadaqah tadfa'ul bala, dengan sedekah bisa menghindarkan bencana, menghindarkan bala terhadap kita. Sekarang lagi musim pandemi, musim penyakit yang katanya COVID-19, perbanyak sedekah. Insya Allah dengan sedekah kita akan menghambat atau menangkal bencana, menangkal penyakit yang akan menimpa. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, dan tidaklah Allah tambahkan terhadap seorang hamba dengan kemaafan melainkan kemuliaan. Tidak akan menjadi hina orang yang suka memberikan maaf. Sebaliknya, orang yang pemaaf maka dia akan bertambah kemuliaannya. Ya, jangan sampai kita merasa hina untuk memberikan maaf kepada orang lain. Wa ma tawaddu'a ahadun
lillahi illa rafa'ahullah, tidaklah seseorang tawadhu merendahkan diri di hadapan Allah melainkan Allah akan angkat derajat dia. Sebaliknya, orang yang sombong Allah akan jatuhkan dia ke lembah yang hina, karena sombong adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan hadis yang ke-37 insyaallah. Berarti kan ini hadisnya ada 40, tinggal 3 lagi, 37, 38, 39, 40, tinggal sekitar 3 atau 4 hadis lagi. Insyaallah satu kali pertemuan lagi hatam ini kitab, dan terakhir akan dibacakan nanti sanad yang bersambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai macam kitab hadis yang ada di sini, riwayat misalnya Imam Muslim, misalnya Imam Bukhari, Imam Abu Daud, sanadnya insyaallah yang kita baca ini sampai semua kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu nanti kita akan pikirkan lagi apa kita akan lanjutkan baca Fathul Qarib yang seperti sebelumnya, atau kita baca kitab lain yang pendek-pendek seperti ini. Karena kitab Arba'in, kitab 40 hadis itu banyak. Bukan cuma Arba'in Tuhfatul Mushtaq saja, ada Arba'in An-Nawawiyah, ada Arba'in yang lain. Hadis-hadis 40, karena memang kalau di Muqaddimah Arba'in An-Nawawiyah dikatakan orang yang ada keutamaan tersendiri bagi mereka yang menghafal hadis sebanyak 40. Mungkin itu saja untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, umur yang penuh keberkahan, diberikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi insyaallah di minggu yang akan datang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.